pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam alaika. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu sekalian. Ingatlah bagaimana Allah menyelamatkan kita semua dari kekejaman Fir'aun dan para pengikutnya yang menyiksa kamu sekalian. Mereka membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dan membiarkan wanita hidup tapi dalam keadaan kehinaan. Yang demikian itu Allah berikan siksaan, datangkan siksaan dari Tuhan yang Maha Besar. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, jika engkau bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambah nikmatku untukmu. Tapi sebaliknya, jika engkau mengingkari nikmatku, maka ingat sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Al-Quran, surat Ibrahim ayat yang ke-6, ayat yang baru kita baca adalah menceritakan bagaimana Nabi Musa ia mengajak kepada kaumnya agar bersyukur kepada Allah. Wa iz qala Musa liqaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, bersyukurlah kamu sekalian kepada Allah. Kenapa? Iz anjakum min ali fir'aun. Karena kita semuanya sudah terlepas dari kekejaman, kekejian, kebrutalan Fir'aun dan para kroninya. Fir'aun dan para pengikutnya. Apa kekejaman yang dilakukan oleh Fir'aun dan para pengikutnya? Wa yuzabbihuna abna'akum. Mereka membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Jadi setiap bayi laki-laki yang lahir itu dibunuh, karena anak laki-laki itu menjadi ancaman bagi Fir'aun. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan membiarkan wanita-wanita hidup, tetapi wanita itu dalam keadaan kehinaan. Kemudian Allah berikan bala siksaan, azab kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Apa siksaan bala yang diberikan Allah kepada Fir'aun dan para pengikutnya? Diceritakan oleh Allah dalam ayat yang lain, surah Al-A'raf ayat 130. Walaqad akhadna ali fir'aun bis-sinin. Didatangkan kepada Fir'aun dan para pengikut itu hari tidak hujan-hujan, musim kemarau yang cukup panjang. Wa naqsim minas samarat, sehingga mereka kekurangan buah-buahan. La'allahum yadhakkarun. Mudah-mudahan Fir'aun dan para pengikutnya itu ya sadar, ya ingat kepada Allah. Kenapa hari tidak hujan-hujan? Karena kekejaman-kekejian yang telah dilakukan oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Telah banyak menzalimi manusia.
Namun Fir'aun dan para pengikutnya tidak sadar, dan Fir'aun malah telah menuduh, kenapa hari tidak hujan-hujan? Ini kena ulahnya Nabi Musa, karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, makanya hari tidak hujan-hujan. Dan dia menuduh bahwa ya kenapa hari tidak hujannya, karena ini biang keruknya adalah ajaran Nabi Musa. Tidak sadar. Kemudian berikutnya, karena Fir'aun fastakbaru, ya selalu membanggakan diri, menyombongkan dirinya. Dalam ayat berikutnya 133 dari surah Al-A'raf itu dijelaskan oleh Allah. Allah berikan ujian lebih dahsyat lagi daripada itu. Fa arsalna alaihim tufan. Kami kirimkan, kami datangkan kepada Fir'aun dan pengikutnya itu angin topan. Jadi istilah angin topan itu ada pada masa ya Fir'aun yang memporak-porandakan ya, rumah dan menumbangkan pohon-pohon besar. Kemudian wal jarad, serangan belalang, serbuan belalang masuk ke rumah, akan ke kebun-kebun penduduk negeri pada waktu, sehingga habislah tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah wal kummal, virus yang luar biasa dahsyatnya. Kalau kena kepada binatang, itu bengkak-bengkak, binatang langsung mati. Itu dahsyat luar biasa. Ribuan orang yang mati bergelimpangan, kalau kena langsung mati. Itu virus kummal itu. Kemudian wadafadi, serbuan kata. Di mana-mana ada kata. Mau tidur mereka dikelilingi kata. Makan ya digerubungi oleh kata. Bahkan ketika berbicara pun masuk kata ke mulut mereka masing-masing. Di mana ada air, di situ ada kata. Kemudian wadam, air berubah menjadi darah. Ngeri luar biasa, siksaan bala yang dikirimkan oleh Allah kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Namun Fir'aun itu fastakbar, tetap juga menyombongkan diri, tetap juga menyalahkan Nabi Musa. Nah, sehingga singkat cerita sampai Nabi Musa dikejar-kejar ke Laut Merah. Allah selamatkan Nabi Musa, tetapi Fir'aun dan para pengikutnya Allah benamkan dalam Laut Merah. Nah, ketika Fir'aun dan para pengikutnya itu telah Allah tenggelamkan, maka Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wa iz qala Musa liqaumi zkuru ni'matallah. Wahai kaumku, bersyukurlah kita kepada Allah semuanya. Kenapa? Karena kita sudah terlepas dari kekejaman Fir'aun dan para pengikutnya. Nah, karena itu pada ayat yang ke-7, ini korelasi ayat namanya. Yang ke-7 disambung kalimat itu dengan kalimat syukur. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, jika engkau bersyukur kepada Allah, niscaya engkau akan tambah nikmatku untukmu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau mengkufuri nikmatku, ingat sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi Nabi Musa mengajak kepada kaumnya bersyukur kepada Allah. Jika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat. Tapi sebaliknya, jika kita kufur kepada Allah, maka ingat azab Allah itu sangatlah pedih. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur adalah salah satu cara mempertahankan nikmat Allah itu ada pada kita. Jadi supaya nikmat Allah itu ada pada kita, bahkan ditambah-tambah oleh Allah, kuncinya adalah bersyukur. Dan bersyukur adalah salah satu cara agar kita terhindar semuanya dari azab dan murkanya Allah.
Wal in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau mengkufuri nikmat, maka ingat sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Nah, oleh karena itu bersyukur kuncinya. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Kita baru saja memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Ya. Kita sudah terlepas dari penjajah Belanda, Jepang, dari kekejian, kekejaman para penjajah. Karena itu dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan, kita harus semua elemen bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan euforia peringatan-peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan kita bersyukur kepada Allah tidak akan bertambah kebesaran Allah, karena Allah itu sudah maha besar. Dengan kita bersyukur kepada Allah tidak akan bertambah kemuliaan Allah, karena Allah itu sudah maha mulia. Lalu apa gunanya bersyukur kepada Allah? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dengan kita bersyukur kepada Allah, sesungguhnya kita adalah bersyukur untuk diri kita sendiri. Jadi bersyukur itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Tidak akan bertambah keagungan, kemuliaan, kebesaran Allah dengan kita bersyukur, karena Allah itu sudah maha agung. Bersyukur untuk diri kita sendiri. Lalu bagaimana caranya kita bersyukur? Bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Nah, salah satu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan konteks yang relevan hari ini adalah mari kita jaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Mari kita jaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Karena hari ini kalau kita lihat bibit-bibit rusaknya ukhuwah persaudaraan kita itu sudah mulai nampak, sudah mulai kelihatan. Apalagi kalau kita lihat di medsos, ya. Luar biasa gesekan-gesekan, konflik horizontal. Karena adanya perbedaan ideologi, organisasi, fatsun politik dan lain sebagainya, menjurus ke arah ya, namanya disintegrasi di antara kita sesama bangsa. Timbulnya perpecahan. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Sesama saudara tidak pantas saling mencaci. Sesama saudara tidak pantas saling memaki. Sesama saudara tidak pantas saling membenci. Faslihu baina akhawaykum. Kalau ada di antara dua orang saudara kita yang berselisih, yang bertikai, maka tugas kita semua faslihu, damaikan di antara mereka yang terlibat konflik. Itu tugas kita semuanya. Karena Allah tidak suka kepada orang yang tidak menjaga hubungan persaudaraan di antara sesama. Dalam Al-Quran juga diceritakan oleh Allah, dulu ada namanya negeri Sabah. Negeri Sabah itu melimpah ruah karunia rahmat yang diberikan Allah, sehingga dinamakan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, negeri yang luar biasa. Apa kata Allah? Faskurulah. Ya, bersyukurlah kepada Allah. Negeri yang luar biasa, negeri yang berhawa sejuk. Ya, luar biasa, tanaman-tanaman anggur dan kurma dari negeri Sabah itu yang berbuah lezat dan manis rasanya. Ya. Kalau katakan bersyukurlah kepada Allah. Akan tapi fa'aradu,
Mereka berpaling semuanya kepada Allah karena pergolakan politik, berebut kekuasaan, sehingga mereka lupa. Sehingganya fa arsalna alaihi salil arim, Allah datangkan banjir bandang yang luar biasa yang memporak-porandakan dan menghancurkan kebun-kebun penduduk negeri Sabah. Kenapa? Karena mereka tidak bersyukur kepada Allah. Jadi negeri Sabah itu suatu kisah yang diabadikan oleh Allah, pelajaran untuk kita semua. Nah, apa yang terjadi pada negeri Sabah itu bisa saja terjadi pada kita bangsa Indonesia. Kita luar biasa nikmat yang diberikan Allah, melimpah ruah sumber kekayaan alam. Tetapi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, saling konflik pertikaian, maka apa yang terjadi pada negeri Sabah bisa saja terjadi pada kita bangsa Indonesia. Apalagi kaum muslim bagian hari ini, ini sudah masuk dengan namanya tahun-tahun politik. Februari 2024 kita sudah memilih pemimpin-pemimpin kita. Jangan sampai perbedaan calon pilihan kita masing-masing merusak hubungan persaudaraan di antara kita. Karena itu salah satu menjaga, mensyukuri nikmat kemerdekaan, mari kita kuatkan ukhuwah persatuan di antara kita, ukhuwah Islamiyah di antara. Kalau kita sudah rusak, kalau kita sudah tidak bersatu, maka akan mudah musuh akan datang, dan tentu saja Allah murka kepada kita semua kalau kita sudah terlibat yang namanya konflik tersebut. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.